Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Gunadi selaku Wakil Bidang Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu Guru sekalian yang berbahagia. Oke, terima kasih waktunya yang telah diberikan Pak Gun kepada saya. Hari ini saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan dari BPGTK yang memang dipesankan oleh fasilitator nasional saya, itu untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru terutama yang non BK. Nah, di sini kemarin saya mendapatkan 7 jurus yang terbaru dari BK, yaitu yang pertama itu mengenai kenali potensi. Jadi di jurus yang pertama ini kita sebagai guru, terutama guru BK, itu harus bisa mengasesmen minat dan bakat peserta didik. Dan Bapak Ibu Guru juga harus menerapkan misalnya gaya belajar di kelas itu kan ada 3, visual, auditori, dan kinestetik, di mana semuanya harus terakomodir, tidak boleh disamakan satu sama lain. Untuk yang kedua yaitu jurus kelola emosi. Nah, karena di masa sekarang ini di mana Gen Z itu banyak yang mengalami kondisi mental yang turun. Kadang di setiap tahun di sekolah kita juga pasti ada peserta didik kita yang mengalami sedikit goncangan mental, misalnya di kelas 12 ini. Jadi pembelajaran sosial emosional itu juga perlu diterapkan dalam kelas. Untuk jurus yang ketiga yaitu mengenai tumbukan resiliensi. Nah, tumbukan resiliensi di sini adalah mengenai daya lenting atau mengenai bagaimana murid dapat kembali lagi atau mengatasi masalah sendiri, kemudian bangkit dari segala masalah yang dialami. Tentunya dengan bantuan konselor dan Bapak Ibu Guru di kelas. Untuk jurus yang keempat yaitu jurus jaga konsistensi. Kemarin saya sudah menerapkan di siswa kelas 11B mengenai kebiasaan berkesadaran. Kemarin saya menggunakan kebiasaan berkesadaran itu untuk bangun pagi dan hadir ke sekolah tepat waktu dan atau tidak terlambat. Yang kelima, jalin koneksi, di mana kita sebagai guru harus mempunyai komunikasi yang empatik kepada siswa, di mana kita bisa dekat dengan siswa, terus membina hubungan yang harmonis dengan siswa itu melalui komunikasi yang empatik. Di jurus 1 dan kelima itu kita terapkan kepada siswa. Untuk jurus ke-6 dan jurus ke-7 yaitu bangun kolaborasi serta menata situasi, itu disampaikan kepada Bapak Ibu Guru BK dan non BK. Untuk bangun kolaborasi yaitu kerjasama multi pihak dari tier 1 sampai tier 3 nanti. Nanti akan saya sampaikan secara singkat saja untuk yang jurus ke-6. Untuk jurus ke-7 yaitu mengenai menata situasi. Nah, apa saja yang perlu ditata di dalam sekolah? Itu yang pertama ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu yang aman, nyaman, dan menggembirakan sesuai dengan pendekatan sekarang yaitu deep learning. Masuk menuju jurus ke-7 yang akan kita bahas hari ini yaitu jurus menata situasi. Menurut Bapak Ibu, bagaimana untuk situasi pembelajaran di SMA Negeri 2 Wates? Apakah sudah aman, nyaman, dan menggembirakan? Nyaman. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti untuk penyampaian materi saya menggunakan metode ARKA seperti yang sudah diberikan oleh fasilitator nasional, yaitu A-nya aktivitas, R refleksi, K konsep, dan A-nya aplikasi. Untuk aktivitas nanti kita akan bermain board game Sekolahku Aman, Nyaman, dan Menggembirakan, di mana kita bisa mengetahui resiko dari sekolah kita itu SMA 2, bagaimana resiko yang ada di sekolah kita, apa ancamannya, apa kerentanannya, dan bagaimana kapasitasnya. Untuk refleksi nanti mendiskusikan dari permainan. Untuk konsep nanti yang akan saya sampaikan mengenai sistem thinking, prinsip pengurangan resiko,
dan konsep sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Untuk aplikasi yaitu nanti membuat analisis resiko. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, bersedia boleh nggih kalau dibentuk 3 kelompok? Oke. Nanti akan saya bagikan untuk board gamenya untuk menganalisis sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan di SMA Negeri 2 Wates. Nanti untuk instruksi permainannya, board gamenya seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti ancaman itu kartunya akan berwarna merah. Untuk yang kuning nanti kerentanan dan yang hijau kapasitas. Jadi nanti disesuaikan dengan SMA Negeri 2 Wates bagaimana ancamannya, apa saja yang menjadi ancaman di SMA Negeri 2 Wates. Terus yang kedua, kerentanan, apa saja kerentanan yang ada. Terus kapasitas itu yang mendukung program SMA Negeri 2 Wates itu apa. Nanti sistemnya pemain pertama itu akan mengambil 2 kartu yang akan diletakkan di board game. Nah ini nanti dapatnya yang merah, yang kuning atau yang hijau. Terus pemain yang kedua itu memutuskan mau mengambil kartu yang ada di tumpukan atau menaruh kembali ke dalam tumpukan. Terus pemain yang ketiga itu bisa membuang 1 kartu di dalam board game atau membuang kartu yang diambil. Memahami belum ya Bapak Ibu? Seperti Rani, betul. Kalau begitu saya mulai membagikan ya Bapak Ibu, sekaligus nanti untuk aplikasinya. Satu, dua, tiga. Kelompok 3. Kelompok sana, saya dokumentasi. Ya harus menikah ya Bapak Ibu. Silakan senyaman Bapak Ibu mawon untuk bermainnya. Nanti kalau misal ada yang belum paham bisa ditanyakan ke saya. Untuk pemain yang pertama Bapak Ibu silakan nanti bisa home pimpa untuk menentukan pemain yang pertama. Terus nanti pemain yang pertama itu mengambil 2 kartu. 2 kartu nanti ditaruh ke papan permainan. Untuk pemain yang kedua nanti bisa melihat kartu atau membuang kartu yang ada di papan permainan. Yang ketiga, ya itu kan nanti ada warna merah, warna kuning dan warna hijau. Saya juga sudah memberi instruksi Bapak Ibu kalau ingin membaca sendiri monggo. Kita nanti berikan waktu selama 5 menit mawon ya Bapak Ibu. Sudah paham belum Bapak Ibu? Boleh ambil itu 1 kartu. Terus yang ketiga, nanti bisa ambil dari tumpukan ini, ambil 1 atau ambil yang itu. Ini salah satu. Terus mengeluarkan kartu ini. Pelecehan di perjalanan menuju pulang sekolah. Ancaman. Kerentanan bukan aman. Ini ancaman. Ini saya kuning mau kayak kuning kayak. Ya urung mesti. Mesti kan iki gak enak tulisannya apa.
gambar yang punya kalau konten. Tidak ada SOP penanganan perhubungan. Uang satu kali dikumpulkan. Iki rano iki nang kene iki ana ta Pak SOP ning. Iki berarti uang. Pada epidemi. Ora baik. Dua piro. Bencana alam. Yang general sesuai dengan di sini. Yang bisa diwakili Sampai kan? santai dua kan Satu orang itu ngambil dua. Yang pertama ngambil dua. Yang kedua boleh ngambil yang satu, yang itu atau buang satu. Yang diambil pertama warnanya sama. Tadi itu semua. Nanti pemain keempat itu ngambil dua lagi. Terus saya ngambil ini. Ya, kita nggak boleh ngambil yang itu toh, Pak. Kalau jangan udah ngambil, nggak boleh ngambil yang itu. Nanti kan ngambil ini, taruh. Nggak boleh ngambil yang banyak juga. Ini kan isinya tak coba saya mak tinggal itu besok ya. Ono urung. Iya, Mbak. Sarana dan prasarana memadai dan terawat. Jumbo, iki buang. Buang siji ngono. Heeh, maine ngono kuwi konten media sekolah sebagai sarana ekspresi positif. Lebokke iki buang. Terus. Buane, mbok meneh. Piro? Siji. Ngene ya. Nah, iki hanya SOP anti kekerasan. Sing engko sing endi sing dibuang ngono sing dibuang. Adanya SOP anti kekerasan berapa kartunya? Wis ono buang wae Bu, iki sono wis. Aku sithik. Ini harus sampai habis ya Bu, nanti sampai jam 10.25 lawan. Terus organisasi siswa atau forum siswa yang apa ini? Nah, ini ngapain sing endi ngono sing ora. Organisasi siswa atau forum siswa yang kecil. Tadi itu pokoknya dari Ini loh buang kartu itu yang dibuang tuh di sini. Setahuku kan ngambil dua kartu kan pertama iki, atau ngambil satu kartu Kalau yang buang adalah di sampah. ngambil menang Sudah dibuang orang ke organisasi siswa atau forum siswa yang aktif. apa lo gue? Beda tapi kan harus ada yang mau adanya SOP. Boleh nggak sih kayak gini sarana dan enggak harus satu buang satu masuk. Berarti maksimal piro sih? Telu. Telu lah. Ada apik kabeh. Iya, Bu. Ya sampai aku maksimal lo. Oh, maksimal loro. Semua loro tembak. Apa dibuang siji ini ya, dibuang sing kene ya. ini. Bapak pandemi buang ya. Dihukum kembali, Bu. Rapel kabel listrik atau kabel. Dan juga sama dengan beragam karena ya kasih dari lainnya. Kriminalitas bisa kita sekolah. Buang ini. Penting. Aneh ini apa? Iya, tapi di sini terbatas. Oh iya. Gimana? Jarang-jarang. Nah, seluruh saya tuh. Dan ini
dibuang satu-satu. Oh, bisa satu pin. Ini kan pemain ke berapa? Yang dari kartunya itu toh itu nggak ada maksimalnya, nanti kita hitung untuk keretannya dari panjangnya berapa. Oke. Pak John. Dari bukan atau dari Ambil dua nggak? Ambil satu. Satu dari sana dari sini. Buka dulu. Kegiatan pagi atau rutin yang positif. Bagus, megang. Ngambil sana. Dua itu dua. Milih Kuping. milih di antara itu sing Ini tidak letakkan sini nggak? boleh taruh situ terus milih salah satu untuk dibuang sing tidak patahnya sembarang. Oke, untuk kelompok 1 kartu ancamannya ada apa boten? Kerentanan? Tidak ada. Oh, berarti kemarin misalnya loh ancaman itu kan ada polusi, kita kan nggak bisa mengatasi adanya polusi udara atau tidak di sekolah toh, berarti dibuang atau belum dapat kartu itu? Oh, belum, oke. Polisi dibuang. Polusi ya, cuman polusi dapat satu. Oh, oke. Yang terakhir itu kita dapat bagus-bagus, akhirnya Pak John bingung lewat buang terus buangnya tak bahagia. Oke, nggak apa-apa. Untuk kelompok 2, oke, ancamannya dapat berapa kartu? Ada 3. Ancamannya ada 3, terus kerentanan, 3. kapasitas, Kapasitasnya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. oh oke. Untuk kelompok 3, Bu Ruci gimana Bu? Ancamannya ada apa boten? Tolong rampung. Oke, oke. Oke, sekarang ini Bapak Ibu. Sekarang untuk menghitung resiko Bapak Ibu, kartu itu nanti ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas hasilnya berapa. Misalnya nggak ada nanti dihitung 1 mawon. Satu pertama. Oke, rumusnya nanti jumlah kartu ancaman dikali kartu kerentanan dibagi kapasitas. Berapa? Kelompok 2? Oh, berarti 1 ya hitungannya ya. Kelompoknya Bu Andi? Oh, berarti 1 kali 1 bagi kapasitasnya berapa? Berarti 1 tetap 1 ya? 9. Oke. Berarti 1 bagi 9. 0, berapa tadi hasilnya tetap 1 ya? Oke, kita masih menunggu kelompok 3 sambil menunggu ya. Dari ketiga pilihan aksi tadi Bapak Ibu paling banyak mendapatkan kartu aksi warna apa? Hijau. Nggih. Berarti kalau hijau termasuk sekolah aman. Nggih. Berarti nggak ada polusi, nggak ada ancaman. Misalnya kalau ancaman tuh misalnya ini kemarin ada kasus demo DPR di DPRD di Polda DIY itu masuknya nanti ke ancaman, kerentanan atau kapasitas? Kerentanan? Ancaman, kapasitas atau kerentanan? Kerentanan politik. Oke, nggih. Kalau kelompok 2, kartu kapasitas yang paling mencerminkan SMA 2 yang mana Bu Enda? Sing iki ya. Nggih. Kegiatan pagi atau rutin yang positif? Oh nggih.
nggih, itu kan ada yang kita literasi nggih. Terus Esensial supaya mana dhewe. Sekolah meningkatkan disiplin positif. oh nggih, disiplin positif. Terus adanya SOP anti kekerasan. Oh ya, nggih ada TPPK. Sarana prasarana memadai dan terawat, Pak. Nggih, terima kasih Pak Jan. Memiliki ruang hijau atau taman untuk relaksasi. Oh nggih. Terus Media sekolah, mading atau medsos sebagai sarana ekspresi positif. Nggih. Terus kalau yang ancamannya tadi apa yang 3 Bu Indah? Yang 3 itu ada pelecehan di perjalanan menuju atau pulang sekolah. Wah. Menowo. Di sekolah kita ada apa Bu? Enggak. Menuju? Kan di Nggih. luar sekolah. Tapi pernah ada di SMA 2? Belum. Belum kan berarti nggak masuk ancaman harusnya. Terus satu lagi ada ya lagi. ancaman yang kita belum pernah belum pernah Pengalaman terjadi. terjadi. Nggih. Tapi kan itu ancaman. Tapi kan itu yang disesuaikan dengan sekolah kita Pak Bu. Oh, sampai tahun nasi. Ya. Terus Kejadian berarti. yang kedua, Iki ora ono kabeh sih dane, Pak. Oh, Laporan antar sekolah kan ini. nggak ada ya? Nggih, alhamdulillah. Jadi ya. Nggih. Untuk kelompok 1 Nomor 1 yang hijau, yang hijau itu ada 6 yang sama dengan kelompok sebelumnya. nggih. Kemudian sekolah memiliki ruang hijau atau taman untuk relaksasi, adanya kekerasan, kegiatan pagi atau rutin yang positif. Kemudian ada guru yang menjadi role model dan membangun relasi baik. Ini tadi di kelompok sana belum ada ya. Nggih. Kemudian sekolah menerapkan disiplin positif. Tambahnya lagi guru BK yang aktif dan Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Sigit. kemudian tambahnya lagi Pak Jam adanya pos tangga bencana. Lanjut. Nggih, SPAP. Nggih, sekolah kita kan sudah ada. Tambahnya satu lagi ada pertemuan rutin antara guru BK dan wali kelas. Iya. Nggih. Nggih. Kita kan sudah ada SPAP, terus Adiwiyata, lalu apa lagi ya Pak itu ya? Programnya SSK. Apa lagi Pak? Siaga bencana, nggih, sudah banyak yang ada di sekolah kita. Siaga kependudukan. Nggih, dari permainan tadi Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu bagaimana upaya untuk mewujudkan lingkungan belajar aman, nyaman dan menggembirakan? Menurut Bapak Ibu, gimana Bu Andi untuk mewujudkan sekolah aman, nyaman dan menggembirakan itu? Oke, terima kasih. Oke. Bagi saya yang pertama adalah adanya kesadaran, kepedulian dan kolaborasi antar warga di sekolah, utamanya kemudian adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Nggih, terima kasih Bu Andi. Beri aplaus untuk Bu Andi. Oke, untuk prinsip pengurangan resiko yang tadi Bapak Ibu A kali R dibagi K itu ancaman kali resiko dibagi kapasitas. Jadi semakin tinggi ancaman dan resiko itu terus kapasitasnya turun, nanti resikonya akan semakin tinggi. Kalau nanti ancaman itu turun, terus resiko turun, kapasitasnya naik, nanti resikonya akan semakin turun. Kalau ancaman itu misalnya dari faktor eksternal dan tidak bisa dikendalikan oleh sekolah, kayak yang tadi untuk pelecehan, terus polusi. Kemarin waktu kita ada apa namanya itu? COVID itu kan maksudnya juga ancaman. Terus kerentanan itu dari faktor internal bisa dikendalikan, kurangnya wawasan atau kesadaran dan keterampilan, titik-titik lemah yang perlu perbaikan. Jadi mungkin apa di sekolah kita yang memerlukan perbaikan itu maksudnya ke kerentanan. Untuk kapasitas itu yang sudah ada di sekolah kita itu apa? Bagaimana kesadaran misalnya untuk
menjaga sekolah kita tetap bersih, terus bagaimana menjaga lingkungan sekitar, misalnya bersosial, siswa itu tidak ada bullying, itu masuk juga di kapasitas. Nah ini Bapak Ibu untuk aspek-aspek aman, nyaman, dan menggembirakan. Untuk aman itu yang pertama aman di ranah online. Untuk sekarang kan cyberbullying sangat gencar sekali ya Bapak Ibu, banyak terutama siswa itu yang menggunakan media sosial. Jadi bagaimana agar sekolah kita aman itu untuk bullying, untuk preventifnya itu kami guru BK itu ada materi mengenai bijak bermedia sosial, itu kami sampaikan juga di kelas. Untuk yang kedua aman dari bencana, sekolah kita juga sudah membentuk SPAB. Terima kasih ya Pak John untuk SPAB. Oke, itu terus untuk aman dari kekerasan itu bebas dari bullying, bebas dari bullying verbal dan non verbal. Gitu. Nyaman, kalau nyaman itu lingkungannya nyaman. Gimana ada polusi atau tidak di sekolah, anak nyaman tidak di sekolah, itu maksudnya di lingkungan yang nyaman. Nyaman berrelasi sosial. Bagaimana komunikasi antar guru misalnya dengan karyawan, atau komunikasi antar teman di kelas, atau juga komunikasi antar teman dan kakak kelas, itu juga masuk ke nyaman relasi sosial. Nyaman sarana prasarana itu misalnya meja tidak ada yang bisa melukai peserta didik, atau kursi yang tidak ya nanti bisa jatuh, itu juga nanti masuknya di nyaman sarana prasarana. Terus yang menggembirakan itu gembira dalam minat dan bakat. Misalnya adanya ekskul yang mendukung minat dan bakat peserta didik, itu juga akan masuk ke hal yang menggembirakan bagi peserta didik. Terus kita juga setiap tahun ada tes psikologi, itu juga bisa mengetahui bagaimana minat dan bakat peserta didik murid di SMA Negeri 2 Wates. Yang kedua, gembira dalam bermain, adanya pembelajaran olahraga itu juga masuk ke dalam gembira dalam bermain. Terus yang selanjutnya, gembira dalam belajar, bagaimana Bapak Ibu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, mengapresiasi peserta didik juga masuk di gembira dalam pembelajaran. Di sini ada sebuah video yaitu berpikir sistem itu tentang malaria di Kalimantan. Maaf ya Bapak Ibu kalau nggak terdengar suaranya, dilihat dari videonya tidak apa-apa. There were some interesting side effects, though. The first was that the roofs of people's houses began to collapse on their heads. Turns out the leaky tea did not only kill off the malaria-carrying mosquitoes, but it also killed a species of parasitic wasps that can control the population of thatch-eating caterpillars. Thatch being what the roofs of the Dayak people's homes were made from. Without the wasps, caterpillars multiplied and flourished and began migrating to the villagers' roofs. That was just the beginning. The DDT affected a lot of the island's other insects, which were eaten by the resident population of small lizards called geckos. The biological half-life
mistakes in their system for a long time. Over time, the geckos began to accumulate pretty high levels of DDT, and while they tolerated the DDT very well, the island's resident cats, which dined on the geckos, did not. The cat geckos, DDT contained in the geckos killed the cats. With the cats gone, the island's population of rats came out to play. We all know what happens when rats don't fly and flourish. Pretty soon, the Dayak people were back on the phone with the World Health Organization, only this time it wasn't malaria that was the problem. It was the plague and the destruction of their grain stores, both of which were caused by the overpopulation of rats. This time, though, the World Health Organization didn't have a ready-made solution and had to invent one. What did they do? They decided to purge 5,000 Operation Cat Dog to courtesy of the Royal Air Force and eventually stabilize the situation. Ini Bapak Ibu tentang suku Dayak yang berpikir sistem. Tadi kan mereka terkena malaria ya Bapak Ibu, terus meminta bantuan kepada WHO, dikirimkan DDT. Ternyata WHO tidak tahu kalau rumah di Dayak itu terbuat dari atapnya itu apa Pak Jati? Kayak jerami gitu ya. Nah, padahal DDT itu bisa membunuh tawon. Nah, karena tawonnya banyak yang mati, akhirnya ulatnya banyak memakan itu atapnya dan akhirnya rubuh. Nah, gitu. Terus setelah itu tokek, sini kan ada gambar tokek ya. Tokek itu ini tokek ceritanya Bu. Terus itu kan bisa mentolerir DDT, tetapi itu kan termasuk makanan dari kucing. Nah, kucing memakan tokek itu di mana kucing tidak bisa mentolerir DDT, akhirnya kucingnya pada mati. Ketika kucingnya mati, populasi tikus semakin merajalela, yang akhirnya ada masalah baru lagi, ada virus pes. Jadi melihat dari kasus ini Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu melihat kasus seperti ini? Jadi kan tidak sesuai solusi yang disampaikan oleh WHO karena tidak melihat kondisi di suku Dayak tersebut. Jadi mengkaitkan dengan sekolah kita, apabila sekolah kita itu kita lihat dulu di rapat pendidikan, misalnya apa saja sih yang masih kurang di sekolah kita. Misalnya kemarin yang turun perundungan ya Pak, tentang pengetahuan perundungan, akhirnya menyelenggarakan sosialisasi tentang perundungan. Nah, seperti itu. Jadi misalnya sekolah kita sudah mengetahui mengenai tentang penghijauan, adiwiyata dan lain-lain, tetapi kita diberikan sosialisasi lagi tentang misalnya pendahuluan adiwiyata. Nah, itu kan tidak sesuai seperti itu. Ya, ada 5 unsur berpikir sistem Bapak Ibu. Yang pertama research, itu dari sumber daya, bahan dan kapasitas serta kemampuan dari sekolah. Yang lurus itu adalah peran dan fungsi, relation, hubungan antar peran, kerjasama, koordinasi dan komunikasi. Yang lurus itu aturan apa saja yang ada di sekolah misalnya. Result, hasil dan dampaknya. Kita langsung saja ya Bapak Ibu tentang perubahan sistem atau sistem change. Jadi di sini ada sistem lama dan sistem baru. Untuk riset fenomena bully, saya mengambil contoh fenomena bullying pada saat ini. Dulu belum adanya masih banyaknya tindakan bully yang dinormalisasi untuk zaman dulu. Kalau sekarang kan sudah ada sosialisasi, terus bullying juga semakin banyak karena adanya media sosial. Itu tindakan bully akhirnya berkurang 50%. Riset, ini terbalik, harusnya riset dulu. Kurangnya pengetahuan tentang bullying dan banyak kesalahpahaman tentang bullying. Misalnya bullying dianggap sebagai bercanda. Terus new sistemnya akhirnya edukasi bullying dimasukkan ke dalam orientasi siswa. Misalnya pada saat MPLS, pada saat pelayanan PK, akhirnya 70% murid mengetahui pemahaman mengenai bullying. Terus rulesnya adanya kebijakan. Dulu
mungkin kebijakan bullying belum terlalu gencar dibicarakan karena memang masalah bullying belum seperti masa sekarang. Untuk rule-nya biasanya banyak siswa yang hanya sebagai penonton, tidak menolong teman yang terkena bullying. Tapi sekarang untuk new system itu semua ekskul diberi kapasitas dan peran untuk menjadi upsetter atau nanti misalnya PR, adanya konselor sebaya, adanya pendidik sebaya. Terus relation, hubungan antar peran, dulu tidak ada kerjasama atau koordinasi antar pihak untuk menangani bullying. Kalau sekarang kan sudah ada, misalnya dengan DP3AP2, terus nanti kita juga dengan psikolog, itu kita bisa mengadakan kerjasama dengan untuk mengatasi bullying. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan ini, tadi saya sudah membagikan ya Bapak Ibu terkait kertas biru. Nah, silakan Bapak Ibu memilih kasus di ancaman yang merah atau yang kerentanan yang oranye untuk menulis out system dan new system dari sekolah kita. Oke, pasti banyak Bapak Ibu yang sudah mengajar berpuluh-puluh tahun, sudah tahu mengenai kebijakan-kebijakan baru yang ada sekarang. Oke, monggo Bapak Ibu untuk bergabung di kelompoknya kembali. Nanti kita berikan waktu sampai pukul 10.55 mawon. Oke, monggo. Oh iya. 10.55 benar, 10.55. Oke. Silakan memilih kartu yang menurut Bapak Ibu paling mengancam di sekolah kita. Amalkan bagaimana sistem berjalan sekarang. Bakat tuliskan di bagian sistem, lalu tulis perbaikan apa yang di 5 aspek 5R. 5R kan mana? Adanya nggak ada 5R ini ya. Berdasarkan apa analisis kita berarti sistem yang berjalan di sekolah toh? Sekolah kita. Oke, ngapunten ya Bapak Ibu, nanti yang biru itu yang saya upload di LMS untuk laporan di Dirjen GTK. GTK. Masih banyak tidak dulu yang dinormalkan. Kemauan, Ini jam berapa? Pilih kalau itu. Masih banyak dulu jadi organisasi. Kita itu tahu berarti secara riset. Satu saja. Satu kasus saja. Oh. Satu kasus mawon. Mbak Nurul berarti berdasarkan ini terus dimasukkan ke guru. Misalnya Bapak Ibu ngambil tentang pelecehan seksual, misalnya nanti out sistemnya dulu itu sistemnya seperti apa, terus sekarang seperti apa. Kurangnya pemahaman tentang sekolah keberagaman aja. nanti ada polusi lah. Ada polusi udara, ada polusi suara. Orang bikin jalan tau bising. Bullying apa dulu? Itu keberagaman. Materi berupa Terus di kebijakan sekolah tidak berpihak pada anak. Ininya pengembangan Ini kan bakat berarti minat. kan toh. Senioritas mau Pak. Di sini berarti banyak polusi suara dan polusi udara. Oke. Yang ringan bakat minat. Terus monggo. Jadi saja. Kurang komunikasi guru wali kelas. Relasi tidak sehat, sanksi tidak nanti
sistemnya kontrol kerja. Mau aku tak kontrol. Itu ambil satu. ini apa penanamannya loh Pembuatan pagar dengan tanaman besar. Pet asam nika to, Pak? Nika. Pet asam. Masuk itu lalu apa ya? bambu Ya, sama dengan Oh, Mas. Hoax aja lah. Kayak kuning kayak dirapat. Hoax dan disinformasi sudah tadi masih Sing kono ya wis karena senioritas itu senioritas lah hampir sama kalau begitu resource polusi udara dan suara. Risetnya apa, Mas? kurangnya pemahaman keberhasilannya pengetahuan perlindungan wabah sekolah Oh. pada anak ininya kegiatan pengembangan keuangan ada pesan negatif marketing senioritas Manfaat udara bersih. yuk kita NBN senioritas Lainnya terus dalam data zaman dulu sih pemanfaatan. masukannya kok jangan dasar ya kegiatan senioritas ya kegiatan yang biasa masih banyak yang melaksanakan masih banyak yang melakukan resource apa nah bukannya pengetahuan misalnya Pak new sistemnya Pak Mungkin tiga berkurang beli tak ganti senioritas tadi kok kalau kata-kata itu dia rules tidak ada kebijakan sekolah otomatis untuk beli 50% apa 60 Pak 75 resource-nya sekolah kurangnya pengetahuan tentang bullying tentang senioritas dia ganti senioritas sampai kalau biasa misalnya senioritas dianggap sebagai hal biasa apa biasa rule ini kita kita selalu mengadakan tanaman-tanaman yang seperti asem sehingga setiap orang sebelum ditegur kita kehilangan manfaatnya seperti
Ada kebijakan anti senioritas yang dikatakan oleh Kalau semua Sudah. Kasusnya menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kasus yang dialami oleh kelompok saya, yaitu tentang polusi udara dan suara. Dari riset, out sistemnya adalah banyak polusi suara dan udara di depan sekolah karena posisi sekolah berdekatan dengan jalan raya. New sistemnya adalah membuat pagar dengan tanaman seperti bambu kuning, lidah mertua, dan lain-lain untuk mengurangi polusi udara dan polusi suara. Untuk resource, kurangnya pengetahuan tentang manfaat tanaman peredam. Kemudian new sistemnya setelah menjadi sekolah adiwiyata, sekolah semakin meningkatkan kesadaran tentang manfaat tanaman peredam di depan sekolah. Rules old system, belum ada kebijakan sekolah yang pasti tentang tata kelola dan tata letak tanaman. New sistemnya adalah ada kebijakan dan pengaturan tentang tata letak tanaman, terutama tanaman peredam. Untuk role, banyak warga sekolah yang belum sadar tentang pentingnya tanaman peredam. New sistemnya, semakin banyak warga sekolah yang sadar akan pentingnya tanaman peredam. Kemudian yang terakhir relation, old systemnya adalah belum ada koordinasi dengan instansi sekitar sekolah tentang kesadaran bahaya polusi. New systemnya adalah mengadakan Jumat bersih secara rutin yang kemudian bekerja sama dengan antar instansi lain untuk membersihkan atau menjaga kondisi dari bahaya polusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. beri aplaus untuk Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak Iwan. Cukup mewakili nggih Bapak Ibu. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Ada kurangnya saya mohon maaf karena yang sempurna itu hanya milik Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.